Perkenalkan, nama saya Gracia Natalia Putri dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pembentukan gamet pada spermatogenesis dan oogenesis. Mari simak videonya. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat penyimpan sperma sementara terletak di epidermis. Tahapannya, spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid. Spermatosit primer merupakan mitosis dari spermatogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 4 N kromatid. Spermatosit sekunder merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2 N kromatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid dan merupakan tahap sperma yang telah matang dan siap dikeluarkan. Oogenesis adalah penciptaan ovum atau sel telur, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Pertama, oogonium adalah tahap pertama pada spermatogenesis. Oogonium terdiri dari 24 kromosom bersifat 2N atau diploid. Kromosom berpasangan. Oosit primer. Oosit primer adalah hasil mitosis dari oogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan melainkan pendewasaan. Oosit primer terdiri dari 46 kromosom dan bersifat 2N. Oosit sekunder dan polosit adalah hasil meiosis satu dari oosit primer. Oosit sekunder dan polosit terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid atau kromosom tidak berpasangan. Ootit dan 3 polosit adalah hasil meiosis 2 dari oosit sekunder dan polosit. Ootit adalah 3 sel. Polosit terdiri dari 23 kromosom yang bersifat N atau haploid atau kromosom tidak berpasangan. Ovum. Ovum merupakan diferensiasi atau perubahan bentuk dari ootit. Ovum terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid dan merupakan tahap sperma yang telah matang atau fungsional. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya tentang pembentukan gamet. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan ini. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasinya agar tidak terinfeksi? Pertama, biasakan hidup bersih, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Terus yang kedua itu mandi setiap hari. Terus yang ketiga yaitu memakai masker
atau menggunakan masker ketika sakit. Itu wajib banget kalau sakit, supaya orang yang sakit tidak menularkan virusnya ke orang yang sehat. Terus menggunakan masker saat keluar rumah itu juga penting untuk terhindar dari COVID-19. Terus kita juga harus mematuhi perintah dari pemerintah supaya tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Kita harus belajar dan sekolah dari rumah. Menurut saya itu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.